Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bunda dengan Budi Family. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat siomay ayam. Bahan-bahannya ada ayam, ini dada ayam filet sudah saya potong-potong. Kemudian ada udang. Udangnya kita kupas ya Bunda, nanti dicincang saja. 1 butir telur, tepung kanji atau pati atau aci ya. Kemudian ada bawang putih yang sudah saya haluskan, garam, merica, kaldu bubuk. Kemudian ada minyak wijen sama saus tiram. Untuk sayurnya saya pakai kol, sudah saya cuci bersih nih ya. Kemudian ada pare sama tahu bong. Kalau yang tidak punya tahu bong bisa pakai tahu biasa saja, nanti tengahnya dibuang sedikit. Kemudian ada daun kucai. Daun kucainya kalau yang nggak ada daun kucai bisa ganti pakai daun bawang. Kemudian ada wortel. Jangan lupa kentangnya untuk tambahan biar seperti yang di abang-abang somai itu. Untuk bahan sambalnya ada kacang tanah yang sudah saya goreng. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah sama lombok merah, cabai merah ya, garam, gula jawa, gula merah sama air asam jawa. Pakainya airnya saja ya Bunda. Oh ya, untuk sambalnya nanti bisa dilihat di pojok kanan atas ya linknya. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai Bunda. Pertama-tama kita haluskan ayamnya dulu. Ini saya pakai chopper. Kalau yang tidak punya chopper bisa dicincang atau beli di yang jual ayam itu kan biasanya ada yang sudah cincang itu. Memang harganya lebih mahal sih. Kalau yang nggak punya chopper, males mencincang, bisa pakai blender. Cuma kalau blender kan harus ada airnya, dikasih air. Nanti ditambah tepung kanjinya. Tapi biasanya rasanya beda karena kanjinya lebih banyak ya. Ini kita haluskan dulu. Saya suka yang nggak begitu halus. Ini sepertinya sudah agak halus. Kalau yang suka sampai lembut sekali nggak apa-apa. Ini saya suka yang masih ada agak daging-dagingnya gitu, jadi nggak sampai terlalu lembut. Kita pindahkan ke wadah nanti untuk mencampur dengan bahan yang lainnya. Ini enggak begitu halus ya, ini memang saya sengaja seperti ini. Kalau untuk jualan sebaiknya yang halus ya. Oke, kemudian kita campurkan udangnya. Udangnya sudah saya cincang ya. Kalau udang nggak usah di blender. Kalau terlalu halus nanti nggak ada rasanya. Kita tambahkan kucai sama wortelnya. Kenapa saya pakai kucai? Karena saya lebih suka aromanya kucai. Kalau pakai daun bawang itu
aromanya nggak wangi ya. Kalau kucai itu enak wangi. Tapi kalau yang nggak ada kucai bisa pakai daun bawang. Kita tambahkan telurnya. Kalau mau masukkan telur ke dalam adonan sebaiknya dipecahkan dulu di tempat lain, takutnya telurnya pas jelek gitu. Nah, lalu kita masukkan. Untuk telurnya boleh pakai telur apa aja ya Bunda. Kita aduk-aduk dulu biar tercampur. Lalu kita masukkan tepung kanjinya. Tepung kanji itu ada yang nyebutnya tepung kanji, ada yang nyebutnya pati, ada yang menyebutnya tepung aci. Jangan lupa bumbunya kita masukkan. Bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, lada bubuk, sama kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya terserah mau pakai merek apa saja boleh. Kalau saya lebih suka yang kaldu jamur ya, jadi saya pakai kaldu jamur. Kemudian kita tambahkan saus tiramnya, boleh pakai merek apa saja juga. Lalu kita tambahkan minyak wijen. Untuk minyak wijennya, kalau yang nggak punya minyak wijen bisa diganti dengan jahe yang diparut. Sedikit saja jahenya, karena di sini tuh minyak wijen fungsinya agar tidak bau amis. Karena ini kan ada udang, ada telur. Kalau yang nggak suka amis biasanya nggak enak ya. Jadi minyak wijen itu di sini menetralkan baunya. Rasanya juga lebih enak sih. Saya kalau pas nggak ada minyak wijen pakai jahe yang diparut nggak apa-apa. Kemudian kita campur semua bahannya. Setelah sudah diaduk rata seperti ini hasilnya. Memang agak lengket-lengket ya, tapi ini rasanya enak sekali. Kalau yang untuk jualan biar lebih ekonomis ya, lebih menguntungkan, ditambah tepung kanjinya saja nggak apa-apa, dibanyakin. Ini nanti jadinya banyak kok. Setelah sudah rata, mari kita masukkan ke dalam sayur-sayurnya. Untuk sayur kolnya, biar kita bungkusnya mudah, kita buang tulangnya ya, yang tulang yang besar ini, bagian ujungnya ini kita buang biar mempermudah kita pas membungkusnya. Kita buang dulu seperti ini ya Bunda ya, jangan lupa dicuci. Oke, sambil kita potong-potong tulang kolnya tadi, kita merebus air ya Bunda. Lalu kita celupkan sebentar saja kolnya ke dalam air mendidih. Tujuannya untuk apa? Ini untuk mempermudah kita dalam membungkusnya. Kalau nggak dicelupin ke air panas, kolnya kan nggak lentur ya, nggak lemes, masih kaku gini. Nanti hasilnya robek-robek. Bungkusnya juga nggak rapi. Kita taruh celupin di air panas seperti ini sebentar, nanti jadi lemes ya, jadi layu. Nanti kita bungkusnya jadi mudah. Kalau yang nggak ada kol bisa pakai sawi putih juga enak untuk menggulungnya seperti ini. Setelah sudah siap semua,
Mari kita masukkan adonan ke dalam sayur dan tahunya. Ini dilubangi dulu ya. Kalau pakai tahu pong enak karena di dalamnya sudah bolong ya. Seperti ini udah ada lubangnya ya bunda. Kalau yang nggak punya tahu pong bisa pakai tahu kulit, dikeluarkan isinya. Pakai tahu putih atau tahu kuning, kita belah lalu dikeluarkan sebagian isinya bisa. Kita masukkan seperti ini. Gak usah banyak-banyak, ini nanti kalau dikukus kan jadi agak mengembang. Kalau yang punya kulit pangsit bisa ditambahkan kulit pangsitnya dikasih adonan ini juga enak. Ini saya sukanya yang sayur-sayur saja. Kemudian kita masukkan ke dalam parenya. Kalau yang nggak suka pare boleh di skip. Kalau saya suka pare dikasih adonan siomay, ini enak sekali kalau menurut saya. Memang agak pahit-pahit ya. Ini masukin di tengahnya. Untuk parenya bijinya dibuang ya, jadi tengahnya bolong. Nanti ruang yang biasanya untuk biji kita kasih adonan. Sekarang setelah pare kita masukkan ke dalam sayur kolnya ya. Seperti ini ya, saya contohkan untuk menggulung kolnya. Kita taruh adonannya agak ke atas sedikit saja, lalu kita tekuk bagian atas, pinggirnya kita tekuk sambil dirapikan, lalu kita gulung. Kalau kolnya belum kita celupkan ke air panas, belum layu, itu nanti pecah bikin nggak bisa. Seperti ini juga enak sekali kalau dikasih adonan ini. Perhatikan cara bungkusnya ya bunda, karena biasanya pada agak kesusahan, saya pas pertama belajar juga susah ya. Ternyata mudah sekali, hanya seperti ini. Gulung-gulung udah, nanti tinggal kita tutup. Nggak usah dikasih lidi ya, kadang ada yang disemakan lidi biar nggak lepas. Seperti ini saja bisa. Nanti kita kalau mengukus bagian yang terakhir itu taruh di bawah, jadinya nggak lepas. Sambil kita bungkus-bungkus tadi, kita memasukkan adonan ke dalam tahu, pare, dan kol. Kita panaskan air ya, lalu kita kukus. Setelah itu sudah selesai semua, baru kita kukus.
ditata ya bunda, ngukusnya jangan asal tumpuk-tumpuk. Ini kan karena ada adonannya, kalau asal kita tumpuk nanti lengket-lengket. Ini kalau mengukus seperti ini bisa air sudah mendidih, uapnya sudah keluar baru kita masukin bisa. Kalau enggak, takut tangan kita panas, pakai airnya sebelum mendidih nggak apa-apa, tapi jangan langsung ditutupnya kalau sudah keluar uap panasnya. Oh iya, kalau yang suka telur bisa ditambahkan telur rebusnya, dikukus juga bisa sekalian, selera aja ya untuk bahan tambahan. Ini biasanya saya seperti ini sama pangsit, kulit pangsit saya kasih adonan, jadinya enak. Nah ini pas kehabisan nggak punya kulit pangsit. Oke, lalu kita tutup, kita kukus selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit sepertinya sudah matang, hasilnya seperti ini. Baunya enak banget, wangi karena ada daun kucainya ya. Oke, nanti kita pindahkan seperti ini bunda, disajikan dengan saus sambal. Ini hasilnya cantik bukan? Ini saya tambahkan telur, lebih ngirit daripada kita beli di abang-abang, satu porsi 15.000. Ini rasanya lebih enak, bisa dimakan satu keluarga, hasilnya banyak. Jangan lupa untuk sambal kecapnya, nanti lihat di video saya yang sambal kacang ya, video saya yang sambal kacang. Selamat menikmati.